Oke, kali ini kita akan bahas topik yang penting banget, yaitu gimana caranya donasi keagamaan Anda bisa jadi pengurang pajak. Kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Pasti banyak dari Anda yang bertanya-tanya kan, apalagi pas dekat-dekat musim lapor pajak. Zakat atau sumbangan yang kita kasih, bisa nggak ya ngurangin pajak kita? Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Bisa banget. Nah, sekarang kita bakal kupas tuntas gimana caranya, apa aja aturannya, dan yang paling penting, apa yang perlu Anda siapin. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita perlu paham, apa sih yang dimaksud dengan donasi yang bisa jadi pengurang pajak itu? Penting nih, semua ini bukan cuma anjuran loh, tapi ada aturannya yang jelas dan resmi. Dasarnya itu ada di Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 114 tahun 2025. Jadi ini landasan hukumnya. Oke, terus sumbangan yang kayak gimana sih yang bisa dihitung? Nah, yang dimaksud di sini adalah sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Kalau untuk umat muslim, ya ini zakat. Buat pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia, ada juga sumbangan wajib sejenis. Nah, poin kuncinya di sini, sumbangan ini bisa langsung mengurangi penghasilan bruto Anda. Ini penting banget. Nah, biar donasi Anda sah di mata pajak, ada 3 aturan utama yang nggak boleh dilewatkan. Anggap aja ini 3 aturan emas donasi. Wajib tahu nih. 3 syarat ini benar-benar jadi penentu. Pertama, lembaganya harus resmi. Kedua, buktinya juga harus sah. Dan yang ketiga, donasinya nggak boleh bikin laporan keuangan Anda jadi rugi secara fiskal. Oke, kita bedah satu-satu ya biar jelas. Aturan pertama, dan ini yang paling dasar. Anda nggak bisa nyumbang ke sembarang orang atau lembaga terus klaim pajak. Nggak bisa. Lembaga penerimanya itu wajib resmi. Maksudnya resmi itu ya dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan terdaftar di DJP. Aturan kedua, bukti bayar. Wah, ini dokumen sakti Anda. Jangan sampai hilang atau nggak lengkap. Pastiin bukti yang Anda pegang itu ada semua detail ini. Nama dan NPWP Anda. Jelas. Terus jumlah donasinya, nama dan NPWP lembaganya, dan harus ada tanda tangan atau validasi resmi. Kalau salah satu aja nggak ada, klaim Anda bisa-bisa ditolak. Sayang banget kan? Dan aturan ketiga, ini sebenarnya logis banget. Intinya, jumlah donasi yang Anda klaim itu nggak boleh lebih besar dari laba fiskal Anda di tahun itu. Gampangnya gini deh, Anda nggak bisa berdonasi sampai bikin catatan keuangan Anda jadi minus atau rugi di mata pajak. Masuk akal kan? Oke, kita udah tahu nih harus donasi ke lembaga resmi. Pertanyaan berikutnya, gimana dong cara kita tahu mana lembaga yang resmi dan mana yang bukan? Tenang, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu rutin kok memperbarui daftarnya. Jadi daftarnya itu nggak statis. Contohnya nih, ada pembaruan di Peraturan Dirjen Pajak nomor 22 tahun 2025. Ini nunjukin kalau daftarnya itu hidup dan bisa berubah. Nah, ini dia contoh nyatanya dari pembaruan yang tadi kita bahas. Di dalam Per 22-PJ-2025 itu, ada usulan penambahan lembaga baru, yaitu BRBKTKM dari Keuskupan Agung Medan untuk jadi lembaga penerima sumbangan Katolik. Nah, ini nunjukin prosesnya itu transparan dan terus berjalan. Biar lebih kebayang dampaknya, lihat deh perbandingannya. Dulu, sebelum ada pembaruan ini, lembaga sumbangan Katolik yang resmi itu cuma ada 1. Nah, setelah peraturan baru ini keluar, sekarang jadi ada 2. Makanya, penting banget buat kita untuk selalu cek daftar yang paling baru dari DJP. Nah, ini gambaran kasarnya ya, per Desember 2025. Untuk agama Islam, ada Basnas dan puluhan las, baik nasional, provinsi, macam-macam. Untuk Kristen ada 3 lembaga, Katolik ada 2, Buddha ada 9 totalnya, dan masing-masing ada 1 untuk Hindu dan Konghucu. Ini nunjukin kalau fasilitas pengurang pajak ini benar-benar tersedia untuk semua agama yang diakui di Indonesia. Adil kan? Oke, aturan udah, daftar lembaga juga udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana cara klaimnya di SPT. Caranya itu kita laporin sendiri. Jadi pas Anda lagi ngisi SPT tahunan PPH, nah disitulah Anda masukin total donasi yang udah memenuhi syarat tadi. Jadi inisiatifnya memang ada di kita sebagai wajib pajak. Nah, ini juga nih pertanyaan yang sering banget muncul, terutama buat para wanita yang sudah menikah. Gini aturannya, gampang kok. Kalau NPWP Anda gabung sama suami, semua donasi yang Anda kasih itu dilaporinnya di SPT suami. Tapi kalau Anda punya NPWP sendiri alias terpisah, ya Anda laporin di SPT Anda sendiri. Simpel kan? Oke, sebelum kita selesai, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya biar nempel di kepala. Pertama, ingat, sumbangan keagamaan wajib bisa ngurangin pajak.
Kedua, wajib lewat lembaga yang terdaftar di DJP. Nggak bisa sembarangan. Ketiga, simpan baik-baik bukti bayarnya yang sah dan lengkap. Dan keempat, jangan lupa klaim pas lagi lapor SPT tahunan. 4 hal ini aja yang perlu diingat. Terakhir, saya punya satu pertanyaan penting buat Anda. Coba deh dicek, lembaga donasi langganan Anda itu udah terdaftar di DJP belum? Nah, ini langkah pertama dan paling krusial untuk mastiin niat baik Anda juga tercatat dengan baik oleh negara. Jadi yuk, coba cek sekarang juga.